siang Bu Nela. Selamat siang Bu Saat. Senang ya bertemu Bu Nela. Baik, siang ini sesuai dengan yang telah kita sepakati, saya akan melakukan pengamatan coaching yang akan Bu Nela laksanakan dengan coach Ibu Bu Ratna. Ya baik, terima kasih Bu Saat atas waktu dan kesempatan yang sudah mau bersedia untuk datang ke sekolah kami untuk melakukan pengamatan coaching yang akan saya lakukan. Seperti yang semua kita sudah pahami bahwa proses coaching itu mempunyai 3 prinsip, yaitu kemitraan, di mana berarti posisi itu dengan coachee adalah setara dan berarti bisa saling berbagi dan sharing mengenai permasalahan juga ide-ide pemisahannya. Yang kedua adalah proses kreatif, yaitu melalui percakapan 2 arah itu nanti bisa memicu coachee untuk memetakan ide-ide pemikiran yang akan dijadikan solusi dari kasus yang dihadapinya. Yang ketiga adalah memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat, di mana percakapan itu perlu diakhiri dengan suatu tindakan yang lebih lanjut lagi dan lebih jelas penyelesaiannya. Ya baik Bu Saat, tentunya dari inti yang apa yang disampaikan oleh Bu Saat, yaitu pertama kemitraan ya dalam melakukan coaching antara coach dan coachee itu adalah mitra kerja. Kemudian yang kedua adalah kreatif, di mana sebagai seorang coaching saya selaku coach menggali semua potensi-potensi dan ide-ide kreatif yang dimiliki oleh coachee untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami, dan yang terakhir adalah menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh seorang coachee. Betul. Nah, selanjutnya yang akan nanti saya amati adalah 3 inti kompetensi dari coaching, yaitu presence, hadir penuh, di mana diharapkan secara fisik, jiwa, raga, dan hati kita menyimak apa yang disampaikan oleh coachee. Yang kedua, menyimak aktif, yaitu kita memahami apa yang disampaikan coachee tanpa menyela atau memberikan penghakiman, judgement, labeling atau asumsi negatif yang akhirnya takutnya nanti membebani atau membuat coachee berubah pikiran mengenai keterbukaannya kepada kita dalam bercerita. Yang ketiga adalah memberikan atau mengajukan pertanyaan berbobot, yang maksudnya adalah agar coachee itu mempunyai ide-ide yang muncul dari dirinya sendiri untuk menggali dan mencari solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Nah, nanti Bu Nela fokusnya, Bu Nela ini akan mengembangkan kompetensi inti yang mana untuk coaching yang akan kita lakukan. Ya baik, siap. Gini Bu, yang mau saya kembangkan dari ketiga kompetensi inti yang dilakukan adalah membuat pertanyaan berbobot. Dengan pertanyaan berbobot akan saya gali apa saja potensi yang dimiliki oleh seorang coachee dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi, sehingga dia menemukan, sehingga mencapai goal yang akan dituju, sehingga coachee itu bisa mencari solusi yang tepat untuk menggolkan tujuan awal. Ya, baik Bu Nela, betul. Saya juga di sini menandai bahwa yang akan saya amati nanti lebih itu kepada kemampuan kompetensi inti dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Dalam hal ini kita sudah sepaham dan sepakat ya Bu Nela ya. Nah, setelah Ibu melihat, setelah Ibu nanti mempraktekkan kemampuan inti Ibu untuk mengajukan pertanyaan berbobot, kira-kira indikator apa sebagai pencapaiannya jika Ibu sudah merasa itu Ibu bisa dapatkan? Artinya ada kompetensi atau indikator yang akan saya lakukan adalah di mana ketika seorang coachee itu belum menemukan solusi, dan ketika melakukan coaching ini dia akan mendapatkan tujuan akhir dan solusi-solusi yang akan ditemukannya. Artinya dia bisa mencapai, ketika di skala 6 dia bisa mencapai skala 8 atau 9. Artinya tujuan itu atau indikator itu bisa tercapai. Baik Bu Nela, saya minta izin untuk menyimak. Ibu silakan memulai sesi coaching Ibu. Siap, terima kasih Bu Saat. Selamat siang Bu Nela, apa kabarnya hari ini? Siang Bu Ratna, baik, alhamdulillah. Mohon maaf nih Bu Nela ada waktu nggak siang ini? Oh, ada Bu, gimana? Ada yang bisa saya bantu? Ada Bu, saya ingin curhat nih tentang masalah saya. Banyak anak-anak di kelas saya yang tidak mengerjakan tugas. Oh gitu ya Bu. Coba Ibu ceritakan apa sih permasalahannya sehingga anak itu
tidak mengerjakan tugas-tugasnya? Saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah dari masalah yang saya hadapi, Bu Nela. Oh baik, yang sudah Ibu Ratna lakukan selama ini dalam proses pembelajaran di kelas itu apa saja ya Bu? Saya kepikirannya dengan anak yang di kelas 8 Ibu Nela, ketika saya memberikan tugas, dia tidak mengerjakan tugasnya. Baik, pada saat Ibu memantau anak ini, apa yang sudah Ibu lakukan sehingga anak itu tidak tidak mau mengerjakan tugasnya? Apa yang sudah dilakukan? Anak ini udah saya pernah panggil nih Bu Nela, sudah ngobrol dari hati ke hati. Kenapa sih setiap tugas yang diberikan tidak pernah dia kerjakan? Dia sih hanya menjawab tidak mengerti, tidak paham dengan tugas yang diberikan. Tapi saya mencoba untuk menggali lagi informasi apa nih selain tidak paham dan tidak mengerti, apa yang kamu rasakan sehingga tidak bisa mengerjakan tugas ini. Saya tidak bisa konsen Bu dalam hal mengikuti pembelajaran bahasa Inggris karena banyak kosakata yang dia tidak pahami. Jadi seperti itu Bu Nel yang saya hadapi. Anaknya tidak serius nih di dalam kelas. Baik, ketika anak itu mengalami ketidakseriusan dalam belajar, apalagi kosakata, adakah hal yang sudah Ibu lakukan dan coba merubah proses pembelajaran sehingga anak itu bisa menyukai pelajaran bahasa Inggris? Sudah banyak nih Bu Nela yang sudah saya lakukan. Yang pertama yang saya lakukan adalah anak-anak itu kan biasanya kosakatanya yang kurang, sedangkan anak-anak itu senang nih bermain dengan handphonenya. Nah saya sih meminta anak-anak untuk mendownload aplikasi Kamusku di handphonenya. Dengan seperti itu mungkin akan terbantu menambah kosakata dari mereka. Lalu yang kedua, pembelajaran yang saya lakukan saya buat semenarik mungkin dengan cara bermain game. Jadi supaya mengasah anak untuk menambah kosakatanya. Baik, pada saat Ibu membuat game, dan itu sudah bagus ya Bu, sudah melakukan pembelajaran yang sangat menarik. Tapi sebelum Ibu melakukan perencanaan untuk membuat game dan konten pembelajarannya, apakah Ibu sudah pernah melakukan pemetaan gaya dan profil belajar anak sebelum masuk pada tujuan pembelajaran? Setelah menentukan tujuan pembelajaran, apakah Ibu sudah melakukan pemetaan dalam mengetahui gaya-gaya belajar siswa dan profilnya? Alhamdulillah sudah Bu Nel. Saya sudah memetakannya. Dari anak yang auditori, saya pun memberikan materinya berupa rekaman. Nah, ketika anak itu gaya belajarnya audiovisual, saya cenderung memberikan berupa video. Nah, seperti itu Bu Nel yang sudah saya lakukan. Baik, itu sebenarnya yang Ibu lakukan itu sudah tepat ya, benar secara kompetensi dalam sebuah proses pembelajaran. Namun di satu sisi, pernahkah Ibu memanggil secara pribadi, lalu mungkin adakah permasalahan pribadi yang membuat anak ini mengalami keengganan atau ketidaksukaannya dalam mempelajari bahasa Inggris? Sudah Bu, saya sudah memanggil dari hati ke hati dengan anak ini dan kami pun sudah mengobrol. Pada dasarnya memang kendalanya dia adalah tidak ada yang membantu di rumahnya. Ketika dia belajar di sekolah, mungkin dia bisa langsung meminta bantuan kepada saya selaku gurunya atau temannya yang mungkin dia anggap lebih dari dia. Nah, kendalanya adalah ketika dia berada di rumah nih, ketika tugas diberikan, dia nggak ada yang membantu di sana Bu Nel. Berarti masalahnya bahwa dia mengalami kesulitan belajar ketika anak ini kondisinya berada di rumah. Berarti selama waktu dia di rumah, sudahkah Ibu melakukan komunikasi dengan orang tuanya sehingga membantu si anak ini untuk bisa memiliki waktu khusus antara orang tua dan anak sehingga mereka memiliki waktu khusus untuk membantu anak ini dalam belajar? Kalau untuk hal itu saya belum melakukan Bu Nel. Nah, bagaimana nih menurut Bu Nela supaya saya bisa berkomunikasi langsung nih dengan orang tuanya? Oh ya, baik Bu Ratna, saya mungkin yang kalau menurut saya gini ya Bu Ratna, apa sih yang Bu Ratna ingin
agar terjadi komunikasi antara Bu Ratna sebagai guru bahasa Inggrisnya dengan orang tuanya? Nah, yang saya ingin lakukan adalah saya ingin menggali ada permasalahan atau persoalan apa yang dihadapi di rumah nih, sehingga anak tersebut tidak bisa belajar tanpa bantuan orang lain yang ada di rumah. Baik, berarti itu yang akan Ibu lakukan. Betul. Bagus sekali itu idenya, Bu. Dan saya setuju kalau Ibu mau melakukan pemecahan permasalahannya seperti itu. Dan mungkin masih adakah hal lain yang ingin Ibu lakukan sehingga dia lebih meningkatkan motivasi belajarnya dan dia lebih menyukai dalam belajar bahasa Inggris di kelas? Ada Bu Nel, saya kepinginnya tuh yang pertama saya komunikasi dulu nih dengan orang tuanya supaya anak mungkin bisa dibantu di rumah, kalau tidak dengan orang tuanya mungkin dengan saudara-saudara yang lain atau dengan temannya dia bisa minta tolong. Kalau untuk di lingkungan sekolah, insya Allah saya bisa membantu di luar jam pelajaran jika dia ingin mendapatkan pelajaran tambahan dari saya atau dari teman-temannya secara berkelompok. Ya, baik. Kalau idenya seperti itu bagus ya Bu ya. Tentu dalam menyampaikan aksi yang akan berencana yang Ibu lakukan ini tentunya pasti akan mengalami hambatan-hambatan di dalam perjalanan tindak lanjut atau aksi. Apa saja solusi yang Ibu lakukan ketika akan menghadapi sebuah permasalahan atau tantangan ini? Solusinya yang ingin saya dapatkan adalah anak bisa senang dengan pelajaran bahasa Inggris. Anak tidak kesulitan untuk menghadapi pembelajaran bahasa Inggris di dalam kelas maupun di rumah, Bu Nela. Artinya dari apa yang Ibu akan sampaikan itu sudah mencapai kira-kira ketika sebelum mendapatkan solusi dan sampai ke saat ini kira-kira di level berapa yang akan Ibu capai? Kalau posisi saya sekarang ini sih masih di level 6 nih Bu Nel, tapi saya ingin mencapai ya kurang lebih di level 8 lah. Ya, oke, it's very good ya, excellent. Baik, kalau begitu pencapaian di angka 8 tentunya apa saja yang akan tindak lanjut yang akan dilakukan setelah melihat skala yang akan dicapai? Saya akan terus berkomunikasi dengan orang tua untuk mencari tahu apa penyebab anak ini tidak bisa mengerjakan tugas di rumah. Mungkin itu salah satunya, Bu Nela. Bagaimana dengan komitmen dalam melaksanakan tindak lanjut untuk depannya seperti apa? Insya Allah saya akan secara rutin untuk berkomunikasi dengan orang tuanya dan ngobrol dengan anaknya itu langsung. Baik, Bu Ratna, kiranya pertemuan kita kali ini sekian dulu ya. Kira-kira ini kesimpulan dari hasil pertemuan kita ini seperti apa ya? Insya Allah saya akan memperbaiki bagaimana cara pembelajaran di kelas atau memotivasi anak supaya rajin mengerjakan tugas di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Baik, Nela, saya tadi mengikuti proses coachingnya, menarik sekali. Kira-kira Bu Nela tercapai tidak tujuan kompetensi yang ingin Ibu lebih kembangkan tadi dengan indikator-indikatornya, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot? Ya, ternyata setelah melakukan coaching, si coaching ini dia menemukan ya solusi dengan pertanyaan berbobot tadi sangat membantu sehingga saya bisa menggali potensi-potensi yang dimiliki dan bahkan dia punya usaha untuk bekerja sama, artinya ada kolaborasi antara siswa, orang tua dan juga bahkan teman guru sejawatnya. Artinya dalam proses coaching ini tentu ada keberhasilannya itu tercapai karena dia menemukan sebuah solusi di tujuan untuk goalnya ke depan. Ya, betul Bu. Tadi saya juga menyimak sekali bahwa Ibu berbicara dengan terbuka, ramah, kemudian juga memberikan pertanyaan-pertanyaan tematik yang memicu coachingnya untuk lanjut menyampaikan ke saya juga. Saya tidak menemukan adanya asumsi negatif, labeling atau judging. Dan kemudian itu juga membuat coaching ini lebih percaya diri untuk menindaklanjuti ke depannya akan melakukan atau memberikan keputusan bagaimana dan selanjutnya. Kemudian nih, jika setelah hari ini Ibu melakukan coaching lagi, kalau sekarang Ibu ingin mengembangkan
meningkatkan kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot, yang kemudian nanti coaching berikutnya kira-kira pengembangan intinya apalagi yang mau Ibu tingkatkan? Mungkin yang akan saya lakukan itu adalah bagaimana tindak lanjut dari hasil coaching hari ini. Oke, baik. Berarti ada kesinambungan, keberlanjutan hubungan Iya. coach Ibu dengan coach Ibu. Itu ya, Bu. Baik, alhamdulillah sesinya sudah selesai. Saya juga sudah bisa mengambil kesimpulan dari pengamatan ini. Semua berjalan baik. Mudah-mudahan kita semua mendapat hasil positif dari kegiatan kita ini. Kedepannya semoga semua menjadi lebih baik dan menjadi pembelajaran untuk kita. Terima kasih Bu Nela, Bu Lana. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Saat. Waalaikumsalam Bu Ratna. Apa kabarnya nih? Sudah lama ya kita tidak bertemu. Alhamdulillah saya baik-baik saja Bu Ratna. Bu Ratna juga sehat ya? Alhamdulillah sehat Bu Saat. Untuk kegiatan coaching ini sudah biasa kita lakukan ya Bu Saat. Yang terakhir kita di coaching langsung oleh Ibu Kepala Sekolah, yaitu Ibu Sugiati. Bagaimana perasaan Ibu pada saat coaching waktu itu? Ya, yang jelas namanya kita di coaching, kita pasti ada perasaan was-was atau kurang fokus juga. Namun ya saya merasa senang karena artinya beliau memperhatikan kinerja saya dan ada keinginan untuk memperbaiki apa yang menjadi kekurangan saya dalam kegiatan pembelajaran saya, Bu Rana. Berdasarkan hasil coaching kemarin Ibu Saat, apa yang harus saya amati nih untuk coaching kali ini? Menurut saya sih, saya akan menekankan pengembangan kemampuan kompetensi coaching saya pada kesempatan kali ini adalah pada kemampuan mendengar aktif, di mana saya akan berusaha untuk betul-betul menyimak dan memahami apa yang disampaikan oleh coach saya tanpa sebelumnya lebih dulu menjas atau melabeli atau memberi asumsi negatif yang membuat saya bisa terbawa pengaruh emosi. Seperti itu, Bu Ratna. Ada beberapa prinsip coaching nih Bu Saat yang sama-sama kita ketahui. Yang pertama yaitu kemitraan. Artinya posisi coach dan coachee mitra atau setara. Coachee merupakan sumber belajar juga nih bagi si coach. Yang kedua adalah proses kreatif. Ini dilakukan melalui percakapan yaitu dua arah, memicu proses berpikir coachee dan memetakan dan menggali situasi coachee untuk menghasilkan ide-ide yang baru. Lalu yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Di sini kita perlu memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat dan diakhiri dengan rencana tindak lanjut Bu Saat. Ya, baik Bu Ratna. Sebisa mungkin saya akan upayakan ketika prinsip coaching itu saya terapkan dalam kegiatan coaching saya. Lalu di sini juga yang akan saya amati adalah kompetensi inti dari coaching nih Bu Saat. Yang pertama yaitu kehadiran penuh atau yang disebut dengan presence. Di sini kemampuan untuk bisa hadir bagi si coaching atau di dalam coaching disebut sebagai coaching presence, sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Kehadiran penuh ini bagian dari kesadaran diri nih yang akan membantu munculnya paradigma berpikir dan kompetensi lain saat kita melakukan percakapan coaching. Yang kedua adalah mendengarkan aktif. Dalam percakapan coaching, fokus dan pusat komunikasi adalah pada diri coachee, yakni mitra bicara. Dalam hal ini, seorang coach harus dapat mengesampingkan agenda pribadi atau apa yang ada di pikirannya termasuk penilaian terhadap coachee. Yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot nih Bu Saat. Dalam melakukan percakapan coaching, keterampilan kunci lainnya adalah mengajukan pertanyaan dengan tujuan tertentu atau pertanyaan berbobot. Ya Bu Ratna, 3 prinsip inti kompetensi coaching itu saya sudah pahami. Present, hadir penuh, menyimak, mendengar aktif, juga mengajukan pertanyaan berbobot. Mudah-mudahan ketika pelaksanaan nanti semua bisa saya laksanakan step by step-nya, di mana akhirnya coach saya bisa terbuka dengan nyaman.
Oke lah kalau begitu Bu Saat. Jadi kita akan memulai coachingnya saat ini ya Bu Saat ya, sesuai dengan agenda yang kita sudah jadwalkan. Kita sudah jadwalkan. Silakan Bu Saat. Selamat siang Bu Nela. Selamat siang, Bu Saat. Terima kasih Bu Nela telah hadir di sini. Jadi sesinya sederhana dan ringan saja. Kita melakukan pembicaraan coaching dari hati ke hati. Udah lamanya kita nggak ngobrol-ngobrol ya Bu Nela. Iya betul Bu. Gimana Ibu sehat? kabarnya? Saya baik. Sehat. Gimana Ibu? Alhamdulillah sehat. Terakhir ketemu kemarin saya agak sedang sibuk jadi kurang bisa menunggu Bu Nela waktu itu. Iya. Saya mau tanya nih Bu Nela, ada masalah atau apa enggak ya? Kok kayaknya kurang ini juga nih, kurang semangat terlihatnya. Iya nih Bu. Saat saya itu lagi cemas, gelisah, lalu sedikit takut ya. Sebab akhir-akhir ini itu anak-anak itu sering tawuran. Kemudian mereka itu bukannya ke sekolah, malah mereka itu ngumpul-ngumpul dengan temannya, bareng ya, nongkrong bareng. Jadi istilah mereka itu nobar. Jadi di tempat-tempat TPA gitu. Jadi itu yang mencemaskan saya sebagai wali kelasnya. Kemudian saya itu menjadi satu permasalahan. Aduh, ini anak gimana nanti ya masa depannya. Terus mereka sendiri itu tidak memiliki keyakinan diri untuk ke depannya itu seperti apa anak ini. Dan budaya-budaya yang positif itu tidak terlihat dalam sikap dan tutur kata mereka sehari-hari. Malah dari rumah mereka berpakaian seragam, lalu nggak nyampe di sekolah, begitu di absen alfa semua, begitu di sidak ternyata nongkrong di tempat TPA gitu deh. Itu yang bikin saya cemas. Gimana nih ya solusinya? Bantu saya ya Bu Saat. TPA taman ya Bu ya, tempat anak-anak nobar, nongkrong bareng. Ya sih Bu, di usia-usia segitu kan anak memang senangnya bergaul dengan seusia mereka ya Bu. Nah, sebetulnya kondisi yang Bu Nela harapkan dari anak-anak itu sebenarnya yang bagaimana kalau Bu Nela maunya? Ya, saya sih pengen gini ya, mereka itu punya komitmen pribadi, keyakinan diri. Mereka itu tahu apa sih budaya-budaya positif yang akan dimiliki oleh dirinya sehingga ke depan itu mereka bisa mewujudkan cita-cita mereka itu bisa tercapai, sehingga apa yang mereka lakukan saat ini itu bermanfaat untuk kehidupan mereka di masa mendatang. Gitu ya. Nah, kalau dari permasalahan Bu Nela ini, posisi Bu Nela dalam kasus ini sampai nanti mungkin Bu Nela mau menyelesaikan atau apa, lagi di level berapa nih ceritanya kalau Bu Nela? Kalau ngomong soal level dan skalanya itu parah banget nih, dan saya ilfil banget nih dengan skala yang dimiliki oleh anak-anak saya, dan apalagi saya belum mencapai solusi yang terbaik yang dilakukan itu masih di level 5. Wow, seperti itu. Jadi ya posisinya di 5 dan itu saya galau banget gitu loh saat. Dan saat ini saya pengen banget bagaimana ya solusinya Bu Saat. Tolonglah saya biar saya bisa menemukan apa sih solusinya nanti bisa mencapai level yang maksimal gitu. Nah, saya sih mikir nih Bu Nela, kalau level 5 itu berarti seolah-olah kan berat sekali ya masalahnya. Kalau Bu Nela kira, duga dan prediksi, itu anak nongkrong itu penyebabnya apaan ya Bu? Ya baik. Masing-masing anak itu punya penyebabnya bagaimana nih yang bikin mereka sukanya pergi nongkrong nggak sekolah apa seperti itu? Ya baik. Untuk mencapai sebuah level tentunya dari level 5 itu saya tuh pengen ke level 9 atau 10 ya, yang paling bagus lah level 10. Tapi ya cukuplah ke 8 gitu. Nah, apa sih penyebabnya? Penyebab yang mereka tuh sampai nobar, lalu sampai ada yang ikut tawuran dengan kode-kode mereka di gadgetnya itu, gaulnya itu, wah kita yuk main futsal gitu lah. Ternyata mereka mau tawuran nih, bawa celurit lah segala macam itu. Nah, pengennya saya itu penyebabnya itu sebenarnya adalah satu kurang perhatian orang tua. Ketika kedua orang tuanya lengkap, tetapi perhatian khusus terhadap anak itu sangat kurang. Itu satu. Ada juga siswa yang
sebenarnya itu di posisi itu broken home, di mana pisah antara ayah dan ibu, sehingga anak itu tidak punya pegangan apa sih yang harus dia miliki di saat dia mengalami pertumbuhan dan proses perkembangan yang harusnya dia bisa ada yang harus dipanutin di rumah gitu, tapi dia tidak menemukan itu, lalu dia mencarilah di luar. Nah selain itu juga ada anak-anak yang sebenarnya tidak memiliki orang tua, dia numpang sama orang dan dia mencari kenyamanan di luar dengan nongkrong bareng lalu melakukan hal-hal sehingga mereka itu dikenal orang. Namun kita tahu bahwa cara-cara seperti itu tentu kurang bermanfaat dan itu menyebabkan hal-hal yang negatif itu sebenarnya. Nela tadi bilang hubungannya dengan kondisi anak di rumah. Nah, kalau sudah Bu Nela punya pemahaman seperti itu, kira-kira apa tindak lanjut Ibu ke depannya sehubungan dengan kondisi anak di rumah tadi? Ya baik, tentu berbagai macam ya. Tiap tipe anak memiliki karakter dan latar belakang keluarga yang berbeda. Saya sih berpikir gini, dengan orang tua yang memiliki kesibukan, kedua orang tua yang memiliki kesibukan pekerjaan dan dia tidak menyita sedikit pun waktunya untuk anaknya, maka yang saya lakukan adalah saya harus kolaborasi dengan orang tua, membangun komunikasi relasi sehingga terjadi jalinan sosial emosi antara si ibu atau ayahnya terhadap anak sehingga kita bisa menggali apa sih penyebabnya sehingga itu mereka itu tidak memiliki waktu sedikit pun untuk bisa bicara dengan anak, ngobrol sama anaknya sehingga anaknya itu keteteran dan mencari kenyamanan di luar rumah gitu. Nah, yang pertama itu tadi yang saya membangun komunikasi dengan cara ya saya nelpon, kemudian saya bisa lewat WA untuk bisa bertemu di sekolah untuk sedikit waktu cukup 5 menit udah bagus banget untuk saya biar bisa mendengarkan bagaimana sih perkembangan anaknya itu di luar rumah seperti itu. Nah, yang kedua untuk anak yang orang tuanya ini mengalami broken home ya atau pisah ini itu juga ada solusinya, yaitu saya berpikir gini, ketika kan kalau mereka sudah pisah itu tentunya sudah tidak satu rumah, tentu memiliki anggota keluarga yang berbeda-beda, tentu perhatian ke anak kandung mereka ini tentu berbeda ya, sudah porsi waktunya itu sudah sangat berkurang. Jadi yang saya lakukan itu tentu saya akan memanggil mereka itu tidak pada waktu bersamaan, tidak sama seperti kasus yang tadi, tapi dia akan dipanggil dengan waktu yang berbeda dan di situ saya akan bercerita, menanyakan bagaimana sih hubungan komunikasi antara orang tua dan si anak, lalu apa yang orang tua inginkan supaya anaknya itu bisa mencapai masa depan yang baik yang mereka inginkan walaupun mereka pisah. Oke, tadi sudah ke Bu Nela untuk solusi anak yang bermula masalahnya dari rumah keluarga. Bu Nela sudah menyatakan akan melakukan komunikasi dengan pihak keluarga, dalam hal ini orang tua. Nah, kalau yang dari penyebab masalah yang lain selain dari masalah keluarga, kira-kira Bu Nela punya cara atau trik atau solusinya juga nggak selain urusan dari orang tua, keluarga dan rumah? Nah, tadi ada tuh tadi bilang medsos dengan apa? Baik, besar tentunya ini bukan hal yang baru ya bagi kita sebagai guru. Tentu kita yang menuntun anak-anak ini kita juga mengetahui apa sih penyebab-penyebab lain yang selain tadi kondisi di rumah atau ya. Nah sekarang tentunya dengan melalui medsos itu berarti dia sudah di luar lingkungan rumah. Tentu yang dilakukan atau tindakan-tindakan yang terjadi pada diri anak itu berterlibat, yang melibatkan itu lingkungan masyarakat. Kemudian tentunya yang saya lakukan adalah di mana kita perlu melibatkan itu RT, perlu melibatkan kelurahan dan juga perlu melibatkan pihak kepolisian dalam hal ini untuk mengatasi agar tidak terjadi tawuran. Nah, perlu juga adanya piketan untuk melihat di posisi wilayah mana sih yang sering anak-anak itu melakukan melakukan tawuran dan juga sering terjadi pembacokan, dan itu perlu karena saat ini itu anak itu bukan lagi terjadi di jam-jam sekolah atau sore, tapi di jam 2-3 pagi, dan hal itu sangat membahayakan karena mereka membawa celurit
tentu hal ini kita sebagai dari pihak sekolah dan gurunya pasti sangat cemas ya Bu ya. Hal-hal ini yang membuat kita harus semakin mencari solusi demi solusi agar hal ini tidak terjadi pada anak-anak kita. Dan yang saya lakukan selain itu, saya memanggil anak secara pribadi, yaitu melakukan restitusi segitiga. Jadi membudayakan budaya positif, mengembalikan posisi anak, dia mengalami sehingga memiliki keyakinan diri, percaya diri, dia kembali lagi pada kontrol dirinya. Kemudian dia berpikir bagaimana sih solusi yang akan terjadi pada dirinya untuk melakukan hal-hal dan mencapai sebuah budaya positif. Ini tadi saya tekankan pernyataan Ibu tentang lingkungan masyarakat. Jadi adakah Ibu memerlukan dukungan dari pihak tertentu dalam masyarakat, dan untuk hal selanjutnya apa yang akan Ibu lakukan hubungan dengan lingkungan masyarakat ini? Ayo baik, bicara tentang lingkungan masyarakat, tentunya ya, sekolah ataupun guru kita tidak terpisah dengan yang namanya anggota masyarakat. Nah, kita juga adalah bagian dari masyarakat itu sendiri. Nah, ketika kita mengalami masalah dalam lingkungan sekolah, tentu kita juga perlu dan sangat penting untuk melibatkan pihak masyarakat, di mana tentu pimpinan-pimpinan masyarakat kita seperti RT, ketua RT-nya, ketua RW, kemudian kamtipmasnya, lalu tentu ada pihak kepolisian yang ada di sekitar sekolah itu perlu kita lakukan kolaborasi dan kerjasama. Dan sekolah juga perlu melakukan dan mengadakan program-program khusus untuk pembinaan terhadap siswa-siswi sehingga tawuran itu tidak terjadi lagi. Dan perlu di lingkungan sekolah kita membudayakan budaya-budaya positif ya, sehingga lingkungan sekolah itu dan anak-anak belajar, guru maupun stakeholder itu merasa nyaman berada di sekolah dan juga lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Nah, selanjutnya, jadi kira-kira kapan Bu Nela akan mulai untuk mungkin melakukan komunikasi dengan orang tua, mengundang orang tua, atau juga kapan Bu Nela akan mulai menghubungi pihak keamanan dari masyarakat atau pemuka dari masyarakat yang tadi sudah Ibu sampaikan? Ya, baik, tentunya semuanya itu ada perencanaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk jangka pendek ini saya merencanakan 2 minggu ke depan ini akan melakukan komunikasi dengan orang tua, lalu mulai melakukan pemetaan apa sih yang anak inginkan untuk memiliki seorang diri yang berkeyakinan dan memiliki keyakinan dirinya dan melakukan hal-hal yang positif. Setelah itu mungkin jangka panjang menengahnya mungkin 3 bulan ke depannya akan saya lakukan hal yang serupa, dan dengan anggota masyarakat mungkin perlu melakukan pembinaan di sekolah terhadap anak siswi maupun siswa sehingga budaya positif itu selalu kita tegakkan di lingkungan sekolah. Dan jangka panjangnya tentu akan menghasilkan siswa yang dari proses budaya positif yang dari tingkat bawah perorangan, lalu kelompok, kemudian di tingkat masyarakat itu pasti akan terwujud menghasilkan siswa yang memiliki budaya positif di lingkungan sekolah dan masyarakat. Baik Bu Nela, alhamdulillah. Sepertinya semua strategi, rencana, langkah-langkah sudah ada gambaran ya Bu Nela ya. Ya, nah, insya Allah saya harap sih semua bisa terlaksana sesuai apa yang telah Bu Nela sampaikan. Nah, kira-kira hasil dari pertemuan kita sekarang ini apa nih yang bisa Bu Nela simpulkan? Baik, terima kasih ya Bu Saad. Akhirnya saya menemukan satu titik terang dari masalah yang saya alami, yaitu solusi, bahwa saya menemukan langkah-langkah dan menemukan berbagai solusi yang apa saya lakukan, di mana saya membentuk sebuah kolaborasi baik dengan guru, teman sejawat, guru BK, dan juga orang tua murid, dan juga anggota masyarakat, dan bahkan pihak keamanan, sehingga bisa terjalin bahwa anak-anak itu tidak lagi nongkrong bareng, tetapi mereka memiliki kegiatan dan memiliki keyakinan diri untuk melakukan hal-hal yang positif. Baik, nah akhirnya semua terjawab ya Bu Nela ya, yang semula mungkin menjadi pemikiran juga keresahan Bu Nela. Alhamdulillah bincang-bincang kita sedikit banyak mudah-mudahan memberikan hasil. Kedepannya saya tunggu informasi atau kabar tindak lanjut berikutnya, perkembangan berikutnya. Makasih Bu Nela sudah percaya pada saya untuk menyampaikan semua cerita ini, dan sukses selalu untuk Bu Nela. Selamat, dan kita selalu berjuang untuk kebaikan anak-anak kita. Terima kasih. Ya, terima kasih.
Oke. Alhamdulillah, saya sudah mengamati proses ibu coaching tadi dan ibu sudah bisa memperlihatkan cara menangani kasus dengan baik. Menurut ibu, apakah indikator yang ingin ibu penuhi sudah tercapai? Kalau mengacu pembicaraan awal kita, di mana yang ingin saya kembangkan, kompetensi inti coaching saya adalah mendengar aktif. Ya, sepertinya sih mudah-mudahan sedikit banyak sudah ada kemajuan nih Bu Ratna. Walau masih suka gelisah juga saya untuk memberikan masukan-masukan secara langsung. Yang itu saya tahan dulu, tetapi saya ganti dengan kalimat atau pertanyaan tematik pemancing yang mungkin bisa mengkritik coach untuk melanjutkan pembicaraannya saja. Seperti itu. Masih ada kekurangan, tetapi saya anggap sudah ada kemajuan progresnya cukup baik. Alhamdulillah. Apa yang ibu rasakan pada saat melaksanakan coaching tadi? Sedikit gugup mungkin, awalnya tegang tapi lama-lama mengalir karena ternyata natural aja. Ketika kita menyimak apa yang disampaikan oleh coach kita, dan itu memang akhirnya latar belakang cerita yang beliau sampaikan itu pun akhirnya membuka wawasan saya apa yang bisa saya lakukan untuk beliau selanjutnya. Gini nih, di saat bila kita akan melaksanakan coaching lagi ke depannya, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin bisa capai? Kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, karena ternyata setelah tadi saya menyimak, mendengar aktif, kan kemudian lanjut harus ada pertanyaan umpan balik yang kemudian diajukan secara berbobot, yang nanti terus menggali sampai ke kreatifnya itu muncul menjadi ide untuk pemecahan solusi. Itu berat. Alhamdulillah, sesi coaching kita kali ini sudah selesai Bu Saat. Semoga kita mendapatkan banyak manfaat dari coaching kita kali ini. Terima kasih Bu Ratna, Terima sudah kasih. membantu saya, menemani saya. Insya Allah semuanya sehat. Amin. Terima kasih Bu Saat. Terima kasih Bu Nela. Assalamualaikum Bu Ratna, apa kabar? Selamat sore. Waalaikumsalam Bu Nela. Selamat sore juga. Oh iya baik, Bu Ratna. Alhamdulillah ya kita bisa bertemu kembali di sini sesuai dengan rencana awal kita. Kita bertemu di sekolah ini untuk kita sepakat dan saya akan melakukan pengamatan apa yang akan dilakukan oleh Bu Ratna, sebuah coaching ya. Baik. Baik Bu, sebelumnya terima kasih karena telah berkenan untuk mendampingi dan mengamati saya dalam pelaksanaan coaching kali ini. Ya baik Bu Ratna, seperti biasanya dalam sebuah coaching itu kita ketahui ada prinsip dalam coaching itu antara lain pertama kemitraan. Dalam sebuah kemitraan di mana posisi seorang coaching maupun coachee itu setara, jadi mereka adalah mitra. Dan kemudian yang kedua di mana dalam sebuah kedudukannya itu tidak ada yang tinggi maupun rendah, jadi mereka sama-sama sebuah mitra yang benar-benar bekerja sama. Nah si coach itu dia akan membantu coachee untuk menemukan ide-ide kreatifnya, dia menemukan solusi apa yang menjadi permasalahan yang dialaminya. Jadi coachee itu dia hanya berfungsi untuk membantu si coachee untuk menemukan solusi-solusi yang akan dilakukannya nanti. Nah baik, tentunya ketika seorang coaching itu melakukan coaching tadi ada 3 ya hal yang prinsip yang dilakukan, yaitu yang pertama sebuah merupakan kemitraan, yang kedua adalah membangun sebuah memaksimalkan potensi dari seorang coachee. Kemudian yang ketiga adalah dia membantu agar si coachee ini menemukan proses kreatif dalam menemukan solusi-solusi yang akan dilakukan. Betul sekali Bu, jadi ada 3 prinsip coaching nih. Yang pertama adalah kemitraan, yang kedua adalah proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Ya betul Bu. Nah baik,
hal-hal yang akan saya amati nanti itu adalah kompetensi inti. Di mana kompetensi inti ini ada 3, yaitu pertama kehadiran penuh atau presence. Nah, di mana kehadiran penuh ini ibu secara utuh mengikuti alur ceritanya, mendengarkan dengan penuh fokus, kemudian secara dari pikiran, hati itu benar-benar fokus pada apa yang diutarakan, yang disampaikan oleh coaching. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif. Menjadi pendengar yang aktif, pendengar yang baik, sehingga apa yang disampaikan oleh coaching, seorang coaching itu dia akan menemukan kata-kata kunci yang mampu nanti akan menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh si coaching untuk menemukan permasalahannya menjadi sebuah solusi. Nah, yang ketiga adalah seorang coaching itu harus menstimulus coaching agar dia mau mengungkapkan potensi-potensi dirinya yang dimiliki dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi itulah 3 prinsip yang akan dilakukan pada saat Ratna menjadi seorang coaching. Baik Bu, saya paham hal-hal apa yang akan Ibu amati nantinya. Ya, baik. Baiklah kalau begitu Bu Ratna, apakah kita sudah bisa memulai atau masih ada pertanyaan lain untuk mau diutarakan saat ini? Di sini saya akan mengembangkan kompetensi inti hadir penuh Bu. Oh iya, baik, kalau begitu kebetulan sama, nanti saya juga akan mengamati hasil selama coaching Bu Ratna menjadi coach dan temannya menjadi coaching. Akan saya lakukan juga yang kebetulan sama, jadi kehadiran penuh menjadi essence ini akan menjadi kompetensi yang akan saya lakukan. Ya, begitu dulu ya. Untuk itu saya persilakan Bu Ratna untuk melakukan Terima coaching. kasih Bu Nela. Assalamualaikum Bu Saat, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya Bu Saat. Lama nih kita nggak berjumpa. Waalaikumsalam Bu Ratna, alhamdulillah saya baik-baik aja Pak Bu Ratna. Bu Ratna juga kan sehat ya Bu Ratna? Alhamdulillah sehat. Terima kasih nih Bu Saat sudah meluangkan waktunya hari siang ini. Kok kayaknya serius amat nih Bu Saat? Ada kabar apa nih? Iya Bu Rat, saya tadi dengerin ibu ngobrol sama teman ibu, saya jadi beneran pengen curhat. Jadi saya tuh beberapa hari ini banyak pikiran, khususnya tentang kelas saya, yang anaknya itu ternyata saya dapat laporan dari guru piket tiap hari terlambat terus. Beberapa anaknya itu aja Bu Ratna. Jadi saya bingung ini bagaimana ya terus begini di kelas saya. Gitu sih. Waduh Bu Saat, jangan pusing-pusing Bu Saat. Kalau persoalan kayak gini nih, sebaiknya kita cari nih solusi dan kunci permasalahannya. Saya Bu Ratna bantu ya. Jadi Bu Rat, saya sudah panggil mereka. Saya tanya tuh, kenapa sih kamu terlambat mulu tiap hari? Kok betah banget sih dipanggil-panggil mulu sama guru piket, sama guru PP? Ada macam-macam tuh jawaban mereka. Ada yang bilang saya terlambat kan bangunnya kesiangan. Saya telat order gojeknya atau order yang cancel di jalan. Akhirnya dia tertunda juga berangkatnya. Lalu kemudian ada yang tunggu-tungguan juga sama adiknya, diantarnya gantian sama orang tuanya. Berbagai macam alasan ada aja yang mereka sampaikan untuk pertanyaan saya, kenapa terlambat nak? Gitu Rat. Nah, kira-kira nih menurut Bu Saat, bagaimana hal ini bisa terjadi ya terhadap anak-anak di kelas Bu Saat? Kok bisa banyak yang terlambat? Nah, kalau yang bilangnya kesiangan itu malamnya pasti mainan HP, tidurnya larut. Kalau yang bilang ditunggu antar-antar sama adik, nah jangan-jangan orang tuanya juga yang pengaturan waktunya bermasalah di rumah. Nah berarti saya harus ngobrol nih sama orang tuanya nih Kurat. Terus kalau yang bilang gojeknya lama, lah kan pagi berangkat itu kan semua orang juga order, pasti berebut. Nah ordernya jangan mepet-mepet waktu mau masuk, minimal sejam sebelumnya. Antisipasi juga kalau di jalannya kemudian ada masalah teknis lah, ban bocor lah, isi bensin dulu antri. Nah kayak begitu kan gak kepikiran tuh mau mereka pulang.
Kalau saya sih begitu, tapi saya kurang paham nih pola pikir anak juga orang tuanya. Gitu kurang. Jadi kalau seperti itu modelnya Bu Saat, ini kan banyak alasan nih anak-anak datang terlambatnya karena siang bangun lah, karena gojeknya lah. Lah, jika masih seperti ini nih Bu Saat, bagaimana ya cara solusinya untuk mengantisipasinya menurut Bu Saat? Kemarin sih saya cuma ngomel-ngomel di depan anaknya pas di ini tiket. Besok saya panggil anaknya deh, ngomong dari hati ke hati. Terus nanti coba saya kontak, saya telepon orang tuanya. Betul nggak anaknya begini, alasannya di rumah terlambat tuh nyalain orang tua juga. Nah maunya sih ada komunikasi dua arah dengan orang tuanya setelah saya bicara lebih lanjut dari hati ke hati. Gitu Burat. Sudah pernahkah Bu Saat menghubungi orang tuanya atau dari hati ke hati ngobrol dengan orang tuanya Bu Saat? Kalau orang tua saya akan panggil segera, mungkin pas nanti besok itu kan saya ada jam kosong. Saya akan sempatkan waktu untuk mengundang orang tua, beberapa anak terutama yang sudah selalu sering namanya ada di catatan dia terlambat, itu saya akan undang orang tuanya untuk bertanya lebih lanjut, untuk konfirmasi lebih lanjut tentang anaknya ini. Nah kalau untuk kedepannya sih pengennya juga continue untuk lebih lanjut terus berhubungan dengan orang tua mengenai kondisi anaknya di rumah. Saya menghindari kejadian terulang mengenai keterlambatan anaknya tersebut. Begitu berat. Nah, Alhamdulillah, berarti sudah banyak juga yang Bu Saat lakukan ya untuk mengantisipasi anak-anak yang terlambat ini Bu Saat. cuma Bu Ratna, walaupun sepertinya yang saya lakukan itu sudah beberapa langkah, beberapa tindakan, untuk level saya kok tetap aja masih stuck di level 7, level 7. Pengennya kan saya pengen level 9, artinya penyelesaian masalahnya udah semakin lebih memuaskan. Nah, itu dia saya gergetan. Hari ini anaknya nggak ada nih, masuk tepat waktu. Besok nol lagi. Itu kan level 7, mundur lagi level 6, 7 lagi. Kapan 9-nya saya Bu Ratna? Naik levelnya. Yang penting kita selalu berusaha Bu Saat. Dari level 6 ini, level 7 insya Allah akan meningkat jadi level 8 ataupun level 9. Saya berharap semoga anak-anak ini menunjukkan perubahan yang positif Bu Saat, sesudah Bu Saat memberikan motivasi bekerja sama dengan anaknya dan sekaligus dengan orang tuanya. Alhamdulillah Bu Ratna, ngobrol-ngobrolnya biarpun mungkin ringan-ringan, tapi saya dapat pencerahan, dapat keterbukaan ide pemikiran. Nanti kedepannya akan saya lakukan apa terhadap anak-anak ini, tindak lanjut solusinya seperti apa, saya sudah ada gambaran dan akan segera saya laksanakan. Sip lah Bu Saat, kalau begitu terima kasih banyak untuk waktunya. Minggu depan kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya. Saya ingin tahu nih hasil dari Bu Saat memberikan motivasi dan memberikan dorongan terhadap anak-anak supaya tidak terlambat, apa yang sudah mereka lakukan. Baik Bu Ratna, terima kasih dukungannya. Nanti saya juga akan berkabar ke Bu Ratna mengenai kabar info perkembangan selanjutnya. Dan nanti mohon bantuan arahan dan ngobrolnya lagi dengan saya untuk kedepannya. Terima kasih Bu Ratna. Terima kasih Bu Saat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik nih Bu Ratna, luar biasa ya coachingnya. Ternyata setelah saya mengamati pada saat coaching ini sungguh luar biasa, kompetensi inti yang dilakukan itu sesuai ya. Ternyata Bu Ratna melakukan presence, kehadiran utuh, mendengarkan coachingnya, menyampaikan curhatannya itu sungguh luar biasa, dan pertanyaan-pertanyaan yang berbobotnya itu sangat bermanfaat sehingga bisa menggali potensi dari seorang coach ya. Alhamdulillah Bu Nela, saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberi penekanan pada kompetensi yang ingin saya capai. Karena mungkin waktu mau sholat isya ya, akan dimulai, jadi kita akhiri dulu pertemuan, dan alhamdulillah sudah berhasil kita melakukan pengamatan dan coaching. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Nela, terima kasih Bu Saat.